Halo teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai salah satu taruna madya dari Politeknik Ilmu Kemasyarakatan tentang wawasan beliau tentang bela negara dan juga wawasan kebangsaan. Mulai aja ya sekarang. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya saya berbicara? Sebelum perkenalkan diri, taruna madya Politeknik Ilmu Kemasyarakatan angkatan 54, nama Anita Carolina, STB 4167, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan. Terima kasih. Langsung aja ya Mbak ya. Saya ingin bertanya, Mbak, apa sih itu wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita mengenai bagaimana Indonesia sendiri itu dinilai, bagaimana kesatuan ataupun politik serta geografi yang kita ketahui mengenai bangsa kita Indonesia sendiri. Terus menurut Mbak, kenapa sih setiap warga negara itu harus memiliki wawasan kebangsaan? Saya belum jawab. Menurut saya, wawasan kebangsaan harus dimiliki masing-masing warga sebagai bentuk kepedulian kita pada negara, juga sebagai bentuk bagaimana kita menghargai dan mencintai tanah air kita dengan mengetahui seluk-beluk serta bagaimana terbentuknya sebuah negara dengan menguasai wawasan negara. Terus saya ingin bertanya lagi, kenapa sih kita harus memiliki jiwa bela negara? Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi negara kita berdasarkan Pancasila, sehingga menurut saya jiwa bela negara itu merupakan sebuah implementasi dari sila-sila Pancasila serta ideologi yang kita jalani saat ini. Terus saya mau tanya lagi, Mbak Anita pernah ikut kegiatan bela negara apa aja ya selama ini? Sebagai taruna, sesungguhnya kami sudah melaksanakan dasar-dasar dari bela negara itu sendiri. Yang pertama, sebagai taruna kami diciptakan sebagai menjadi kader-kader atau abdi negara sehingga kami telah mempelajari pelatihan dasar militeran serta banyak sekali hal yang kami lakukan sudah berdasarkan dengan dasar-dasar bela negara. Mbak Anita, upaya bela negara di tengah maraknya informasi hoax pada saat ini apa ya? Seperti kita tahu, informasi hoax ini gampang beredar dengan cepat ya Mbak. Jadi sebagai seorang warga negara pun ataupun sebagai abdi negara, kita sepatutnya harus memiliki jiwa yang taat pada hukum, sehingga kita harus memahami peraturan-peraturan hukum sehingga berita-berita hoax pun tidak akan beredar dengan cepat dan kita mengetahui apabila kita menyebarkan sebuah berita kebohongan, konsekuensi apa yang akan kita terima ke depannya. Oke, terima kasih Mbak Anita atas sediaan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga Mbak Anita bisa terus berkarya untuk bangsa negara. Oke teman-teman, sekian dari video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, saat ini saya akan mewawancarai salah satu teman CPNS kita, yaitu Santi Nikasi, terkait dengan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, Di Santi, saya mau nanya-nanya nih. Oke, apa? Menurut Santi, wawasan kebangsaan itu apa ya? Oke, menurut aku wawasan kebangsaan itu tentang pengetahuan seseorang warga negara, tentang cara pandangnya dia sebagai warga negara kepada lingkungannya, dalam hal ini bangsa dan negara Indonesia. Baik, Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa sih kita sebagai warga negara Indonesia harus menanamkan pada diri kita sendiri kalau kita harus memiliki wawasan kebangsaan? Kalau menurut aku, kenapa ya kalau kita harus punya wawasan kebangsaan sebagai warga negara gitu kan? Betul. Karena itu juga akan ada hablumnya nih Mas, sama hubungannya. Iya, hubungan hablum. Betul sekali. Terkait dengan bela negara nantinya. Karena kita sebagai warga negara itu kan wajib, di Undang-Undang Dasar pun sebenarnya sudah tercantum bahwasanya kita sebagai warga negara itu punya hak dan kewajiban untuk dalam upaya
bela negara. Hmm. Nah, itu kenapa kita harus tahu dulu negara kita tuh seperti apa, bangsa kita tuh apa-apa aja, dasar-dasarnya apa aja, nilai-nilainya apa aja, untuk kita bisa siap membela negara itu sendiri. Baik, Santi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kenapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Itu lagi, balik lagi, karena di Undang-Undang Dasar tuh sebagai aturan tertinggi di Indonesia sudah tercantum bahwasanya kita wajib dan berhak untuk melakukan aksi bela negara. Nah, pertanyaan saya lagi, apabila kita tidak menjalankan upaya bela negara, sebenarnya kira-kira apa sih yang akan terjadi nanti di Indonesia ini? Kalau misal kita bisa dikatain semua warga negara Indonesia itu nggak melakukan aksi bela negara, ya yang akhirnya jelas Indonesia akan kehilangan jati diri kan sebagai warga negara. Kita wajib, undang-undang aja sudah mengatur kita wajib melakukan upaya. Kalau kita melanggar undang-undang artinya apa? Kita melakukan apa? Pelanggaran kan? Itu jelas. Apalagi dengan banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia ya saat ini. Nah, itu salah satu tantangan juga nih untuk kita nih, generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Mas Sabil. Ya. Oke, Mas Sabil bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Sabil. Saya dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau PNS sudah dari 2013. Jabatannya apa, Mas? Saya fungsional pemeriksa. Oke. Mas Abil, saya mau bertanya beberapa hal mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertama yang saya mau tanyakan, menurut Mas Abil nih sebagai ASN di Kementerian Keuangan, apa itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Waduh, kalau yang saya secara ini ya, secara singkat lah, wawasan kebangsaan itu adalah menurut saya terkait dengan sejarah-sejarah atau terkait dengan filosofi atau ideologi yang dahulu para bapak bangsa kita ini inginkan. Jadi secara garis besar adalah seperti itu. Jadi tadi Mas Abil, saya mau tanya, kenapa setiap warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan? Ya, untuk dia, kami pepatah sendiri bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya untuk kita menyayangi atau kita senang dengan negara ini, kita cinta dengan negara ini, kita harus kenal dengan wawasan kebangsaan itu. Bagaimana sih bangsa ini bisa berdiri, merdeka, dan bagaimana para pejuang kita berjuang melawan penjajah. Dengan seperti itulah, dengan kita tahu sejarah atau dengan kita tahu wawasan kebangsaan dari awal bangsa ini berdiri sehingga sampai dengan saat ini, kita bisa dulu itu seperti ini loh. Jadi kita bisa mencintai dan memiliki wawasan kebangsaan. Selanjutnya mengenai bela negara, Mas Abil, kenapa kita ini sebagai warga negara Indonesia harus memiliki jiwa bela negara? Kalau jiwa bela negara sendiri memang kita harus memiliki, bahkan kalau sekarang ini penting banget kan? Karena dalam agama saya sendiri, untuk membela negara atau tanah kelahiran itu hukumnya wajib. Maka dari itu jiwa bela negara itu harus kita punya. Tadi saya bilang balik lagi, dulu para pejuang itu mengorbankan nyawanya untuk sampai dengan bangsa ini merdeka. Untuk kegiatan bela negara sendiri nih, Mas Abil selaku saat ini ASN di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, kegiatan bela negara apa aja nih yang udah Mas Abil lakukan selama ini?
Kalau terkait dengan kegiatan bela negara, saya sendiri sih pernah, kalau kegiatan kecamatan pernah mengikuti itu ada, karena di Kementerian Keuangan kita ada sebelum masuk itu ada kegiatan kecamatan selama 1,5 bulan dilatih dengan Kopassus, dan itu pelatihannya cukup sangat militer, ya, lumayan. Nah, itu terus dengan perilaku kita setiap harinya gitu, contohnya integritas dan lain-lain, dan kejujuran dan kedisiplinan, seperti itu jadinya yang harus kita pegang sebagai ASN. Apalagi saya kan berkaitan dengan orang, pelayanan masyarakat, pengawasan gitu, apalagi pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam atau keluar dari pabean. Ya. Upaya bela negara di tengah maraknya informasi dan teknologi saat ini, terutama adalah banyaknya berita hoax di masyarakat, itu seperti apa ya maksudnya peran bela negaranya untuk bisa memberantas? Ya, kalau untuk memberantas berita hoax sendiri kita cukup dengan membaca literasi yang terpercaya gitu. Contohnya kayak baca-baca buku yang memang ditulis oleh penulis yang dapat dipercaya, baca berita dari sumber-sumber yang jelas gitu. Jangan jadi bahkan orang sekarang soalnya baca-baca berita itu cuma lihat tagline-nya doang, apa segala macam, nggak baca isinya. Tiba-tiba dia udah marah-marah apa segala macam, share aja gitu. Jadi salah satunya sih itu. Jadi kita juga coba memberikan edukasi juga kepada masyarakat sebagai ASN, ini negara tuh gini, uangnya buat apa sih, alurnya gimana. Itu sih yang itu sebagai salah satu tugas kita sebagai ASN ya. Salah satunya adalah mempererat, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Iya. Baik, Mas Abil, itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih nih waktunya untuk bisa berdiskusi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke. Terima kasih, sukses selalu Mas. Hasil wawancara dari ketiga narasumber yang sudah kita dengarkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan itu sangat diperlukan dari setiap generasi masyarakat agar mereka dapat mencintai bangsa dan tanah airnya, di mana salah satu cara untuk mencintai bangsa itu sendiri tentunya dengan menghargai sejarah, yaitu Founding Fathers Indonesia, sehingga setiap masyarakat dapat berkontribusi lebih untuk negaranya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan dua hubungan yang berkaitan erat. Ketika wawasan kebangsaan sudah dihayati dan dipahami oleh setiap lapisan masyarakat, maka dengan sendirinya upaya bela negara akan tergerak ketika terjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi Indonesia. Contoh upaya bela negara yang dapat dilakukan seperti ketika berprofesi sebagai aparatur sipil negara, maka akan menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas. Kemudian, selalu bertindak kritis dalam menanggapi informasi hoax yang sering terjadi sekarang ini, serta taat terhadap perundang-undangan yang berlaku.